Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Septian Nugra. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 22 dengan NIM 08051282227066. Di sini saya akan memaparkan tentang materi mengenai PPT saya yang berjudul pengaruh dari musim monsun terhadap suhu permukaan air laut dan temperatur udara. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Oke, ini judul PPT saya tentang pengaruh monsun terhadap suhu permukaan air laut dan temperatur udara. Perlu kita ketahui tentang monsun, musim monsun itu adalah sebuah periode dalam setahun yang dimana angin bertiup secara teratur dan berulang-ulang yang seringkali diikuti oleh perubahan pola hujan. Ini umumnya terjadi di wilayah tropis dan subtropis, dan pengaruhnya dapat dirasakan di berbagai benua termasuk Asia, Afrika, dan Amerika. Selanjutnya ada pengaruh dari musim monsun Asia Pasifik. Pengaruh dari musim monsun ini memiliki pengaruh signifikan terhadap wilayah Asia Pasifik, terutamanya dalam hal iklim, pertanian, dan ekonomi. Musim ini ditandai oleh perubahan angin yang membawa curah hujan hingga ke berbagai negara seperti India, Indonesia, Filipina, dan bagian dari Cina. Curah hujan ini yang meningkatkan selama musim monsun sangat penting bagi sektor pertanian yang menyediakan air yang dibutuhkan untuk menanam padi, teh, kopi, dan tanaman pokok lainnya. Namun, intensitas hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Selanjutnya itu ada pengaruh musim monsun terhadap temperatur suhu permukaan laut, di mana musim monsun ini memiliki pengaruh signifikan terhadap suhu permukaan air laut di wilayah Asia Pasifik. Selama musim monsun, pola angin yang berubah membawa hujan deras yang meningkatkan aliran sungai ke laut, yang dapat menyebabkan penurunan suhu permukaan air laut di beberapa area. Selain itu, angin monsun yang kuat dapat meningkatkan proses pencampuran vertikal di lautan, membawa air yang lebih dingin dari lapisan bawah ke permukaan yang juga berkontribusi terhadap penurunan suhu permukaan. Sebaliknya juga, di mana di daerah yang lainnya angin monsun dapat mempengaruhi kecepatan dan intensitas dari angin pasat. Hal ini dapat terjadinya peningkatan suhu permukaan laut karena air laut berkurang evaporasinya, dan peningkatan radiasi matahari yang diserap oleh permukaan laut itu meningkat. Pola ini biasanya berdampak pada fenomena cuaca global seperti El Nino dan La Nina, yang pada gilirannya mempengaruhi iklim seluruh dunia. Perubahan suhu permukaan laut yang disebabkan oleh musim monsun ini dapat mempengaruhi ekosistem dari laut itu sendiri, termasuk distribusi kelimpahan plankton dan dapat merupakan dasar rantai makanan laut. Selain itu, perubahan suhu air laut dapat mempengaruhi pola migrasi dari ikan dan kesehatan terumbu karang, yang berdampak langsung terhadap perikanan dan komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Selanjutnya ada pengaruh musim monsun terhadap temperatur udara. Musim monsun dapat mempengaruhi temperatur udara secara signifikan di wilayah yang terkena dampaknya. Selama musim monsun, wilayah tersebut biasanya mengalami penurunan suhu udara dibandingkan dengan musim panas sebelum monsun datang. Untuk temperatur udara pada musim monsun itu pada wilayah Indonesia itu berkisaran sekitar 24
derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu udara di Indonesia saat tidak musim monsun itu dapat mencapai 20 derajat Celcius sehingga 34 derajat Celcius. Di sini perbandingannya dapat dilihat bahwasanya pada musim monsun ini di wilayah Indonesia adanya penurunan udara yang menandakan hal tersebut merupakan masuknya Indonesia ini ke dalam musim penghujan, sedangkan pada bukan musim monsun itu adanya peningkatan suhu udara yang mengakibatkan wilayah Indonesia itu sendiri masuk ke dalam musim kemarau. Di sini dapat dilihat bahwa merupakan grafik efek atau grafik dari suhu permukaan laut pada Juni 2012 sampai dengan Juni 2015. Di sini dapat dilihat pada lintang tengah atau ekuator, garis ekuator itu suhu permukaan laut itu lebih cenderung tinggi. Sedangkan untuk wilayah yang suhu permukaan lautnya itu rendah, kebanyakan itu pada lintang atas dan lintang bawah. Di sini kita lihat kan ada pada garis ekuator itu suhu permukaan air lautnya itu lebih tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena pada garis ekuator ini durasi siangnya itu lebih konsisten, yang dimana pada garis ekuator ini siangnya itu sekitar 12 jam. Nah, untuk radiasi sinar matahari pada garis ekuator juga lebih tinggi, yang mengakibatkan penguapan pada perairan itu juga lebih tinggi. Hal itulah yang mengakibatkan suhu pada permukaan air laut di daerah ekuator itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan suhu permukaan laut di lintang atas, di mana mereka itu lebih rendah. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh adanya sirkulasi atmosfer dan lautan, yang dimana arus laut dan angin juga mempengaruhi distribusi suhu ini. Di sekitaran ekuator, arus laut yang membawa air hangat dari daerah tropis ke seluruh dunia. Hal ini membantu mempertahankan suhu air yang lebih tinggi di daerah ini. Ini ada data dari gambar dari temperatur udara pada Juni 2012 sampai dengan Juni 2015 di Asia Pasifik. Dapat dilihat bahwasanya untuk wilayah Indonesia itu kisaran 1 sampai 0,5, dimana ini kan suhu udara yang sedang lah dibandingkan tidak ada yang mencapai merah. Perlu kita ingat untuk suhu udara di wilayah Indonesia tadi pada musim monsun itu kisaran 24 sampai 30 derajat Celcius, yang dimana suhu udara tersebut untuk di wilayah Indonesia itu sendiri khususnya itu merupakan suhu udara normal atau sudah rendah lah, dingin kalau kita rasanya. Mungkin untuk di wilayah negara lain untuk suhu udara mencapai 30 derajat Celcius itu sudah panas. Mungkin segini saja video pemaparan dari video saya. Mungkin jika ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.